Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawara Yamin dari kelas C. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam pendidikan. Pertama yaitu prinsip kesatuan organis. Perkembangan anak melibatkan berbagai aspek yang saling berhubungan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Misalnya, perkembangan bahasa tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kognitif dan sosial. Implikasi dalam pendidikan yaitu kurikulum harus dirancang secara terpadu agar pembelajaran tidak terpisah-pisah. Pendekatan tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran akan lebih efektif. Selanjutnya yaitu prinsip kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Ada yang lebih cepat dalam beberapa aspek, sementara ada yang lebih lambat. Namun, keduanya mengikuti pola perkembangan yang sama. Implikasi dalam pendidikan yaitu guru perlu memahami perbedaan individual dan memberikan pelajaran yang fleksibel. Evaluasi pembelajaran harus mempertimbangkan kecepatan perkembangan masing-masing anak. Yang ketiga yaitu prinsip pola perkembangan yang umum. Meskipun setiap anak berkembang dengan tempo yang berbeda, mereka tetap mengikuti pola perkembangan yang serupa. Misalnya, sebagian anak mulai berjalan di usia 1 tahun, sementara yang lain lebih lambat. Implikasi dalam pendidikan yaitu pendidikan dapat dilakukan secara klasikal karena ada pola perkembangan yang umum. Oleh karena itu, bahan ajar dan alat pembelajaran dapat digunakan dalam rentang usia tertentu yang memiliki kesamaan kebutuhan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip interaksi. Perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan atau faktor genetik dan lingkungan. Anak dengan bakat tinggi misalnya tetap membutuhkan lingkungan yang mendukung untuk berkembang secara optimal. Implikasi dalam pendidikan yaitu lingkungan belajar yang kaya stimulasi sangat penting. Guru perlu memberikan variasi pengalaman belajar, terutama untuk anak-anak yang belum menemukan minat dan bakatnya. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu prinsip kematangan. Anak hanya dapat belajar dengan efektif jika telah mencapai tingkat kematangan tertentu. Misalnya, anak berusia 7 bulan bisa duduk, tetapi belum bisa belajar berjalan pada usia yang lebih muda. Implikasi dalam pendidikan yaitu pembelajaran harus disusun sesuai dengan tingkat kematangan anak, dimulai dari konsep yang sederhana dan bertahap menuju konsep yang lebih kompleks. Yang keenam yaitu prinsip hasrat mempertahankan dan mengembangkan diri. Anak memiliki dorongan alami untuk bertahan hidup dan berkembang, seperti bergerak, bermain, dan mengeksplorasi lingkungan. Implikasi dalam pendidikan yaitu pembelajaran harus memberikan kesempatan bagi anak untuk bergerak dan bereksplorasi, bukan hanya duduk diam di kelas. Kurikulum harus mencakup aktivitas fisik dan permainan yang merangsang perkembangan motorik dan kognitif. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu prinsip fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi bersamaan. Dalam aktivitas tertentu, beberapa fungsi psikis bekerja bersamaan. Misalnya saat menulis, anak menggunakan ingatan, perasaan, dan keterampilan motorik secara bersamaan. Implikasi dalam pendidikan yaitu metode pembelajaran harus mengembangkan berbagai aspek sekaligus, seperti membaca sambil memahami makna dan mengungkapkan pendapat. Pembelajaran berbasis proyek lebih efektif karena melibatkan berbagai fungsi psikis. Selanjutnya yaitu prinsip yang ke-8, prinsip perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Seiring usia, anak semakin mampu mengontrol gerakan dan pikirannya, misalnya dari gerakan tangan yang tidak terkoordinasi menjadi kemampuan mengambil benda dengan terarah. Implikasinya dalam pendidikan yaitu pembelajaran harus diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan anak, dan guru harus membantu anak mengembangkan keterampilan spesifik secara bertahap
seperti menggambar dengan pola tertentu. Prinsip ke-9 yaitu prinsip pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asuhan dan bimbingan yang sadar. Perkembangan anak dipengaruhi oleh asuhan dan bimbingan yang diberikan, tidak hanya oleh faktor alami. Nah, implikasinya dalam pendidikan yaitu pendidikan harus dirancang secara sadar dan terencana untuk mendukung perkembangan optimal. Guru dan orang tua harus memastikan anak menerima bimbingan yang tepat agar perkembangan anak berjalan sesuai dengan potensinya.